Selamat datang di channel kami ZZ Motor Vlog. Kali ini masuk ke bagian repaint Vario 125 LED tahun 2015 warna putih. Nah, kali ini saya akan merepaint bagian-bagian mana saja yang saya sudah perbaiki. Ini bagian dasi ya. Bagian dasi ini saya sudah perbaiki, saya udah foxy. Kenapa saya foxy? Karena ini permukaannya tidak rata kemarin itu. Jadi udah bolong-bolong. Sepertinya sebelumnya juga udah pernah dicat dengan cat aerosol. Jadi begitu kena cat duko, catnya ngangkat, jadi tidak bersatu gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita harus foxy dulu sebelumnya, lalu kita dempul. Gitu, ini udah rata ya, tapi ada bagian sedikit sih, nanti harus didempul kembali gitu untuk bagian ini. Tapi ini udah sebagian besar udah rata. Oke, selanjutnya bagian kupu ya. Kemarin yang saya bilang itu bagian kupu ini patah di ujungnya. Nah, ini saya udah tambal dengan solder, udah bersatu kembali, udah kuat ya. Kata saya akan cat warna hitam. Ini kan kupunya bukan orinya, jadi kupunya itu Vario 150, jadi warna hitam dop, harusnya hitam mengkilat seperti ini. Lalu bagian spakbor, nah spakbor bagian ujungnya ini patah, saya udah tambal ya, ini pakai solder juga, dan saya udah dempul. Nah, ini udah rata ya. Nah, untuk bahan-bahan yang saya pakai itu saya gunakan dua warna, cat hitam dan warna putih. Untuk hitam saya gunakan Propen dari Durogloss. Ini isinya 1 liter. 1 liternya itu harganya 60.000. Ya, kenapa saya pakai Propen? Karena saya penggunaan warna hitam itu banyak. Jadi saya belinya 1 kaleng dan harganya terjangkau. Kualitas juga bisa direkomendasikan lah ini. Cuman memang bedanya sama Danagloss yang kemarin yang Mio 125 itu kan pakai Danagloss ya. Nah, kalau Danagloss itu cenderung warnanya hitam ke kuning-kuningan. Tapi kalau ini hitam ke coklat-coklatan. Kalau mau hitam sekali itu pakai Cardiac. Nah, ini harganya 60.000. Untuk cat warna putihnya saya pakai Top Color karena Top Color itu warnanya putihnya putih sekali. Jadi buat daya tutupnya lebih bagus lah. Gitu, harganya 65.000, masih terjangkau. Nah, untuk Foxy yang saya tadi gunakan, ini penutupannya rapat ya. Ini saya gunakan Color King. Kenapa saya pakai Color King? Karena selain menutup pori-porinya dengan rapat, Color King ini cepat kering. Hanya setengah jam itu udah kering banget, bisa langsung diamplas. Harganya 26.200 ml. Ini plus hardener. Untuk pernisnya saya tetap gunakan Belkut. Ini Belkut 4100 2K. Maksudnya 2K tuh 2 komponen ya. Ini clear coatnya dan ini hardenernya. Jadi 4:1. Jadi kalau ininya 4, ininya cuma 1/4 ya. Gitu. Ini kenapa saya pakai Belkut? Karena Belkut itu harganya terjangkau, cuman 35.000. Tapi kualitasnya nggak jauh beda dengan kualitas yang merek mahal. Jadi bisa diandalkan lah ini. Saya sejauh ini sih pakainya Belkut terus. Nanti coba lihat hasilnya ya. Saksikan terus video saya di video kedua ini, repaint Vario 125 LED. Yang video sebelumnya itu kita lakukan pembongkaran ya. Ini kita full repaint. Oke, saksikan terus. Untuk pertama kali kita akan mengawali pengecatan, kita lakukan penyetingan dulu ya. Ini untuk settingan lebarnya, kita bikin lebar. Untuk bawahnya tekanan angin ya.
Oke. Kita bikin tipis-tipis dulu tapi rata ya. Ya, ini hasil pengecatan dari cat top color ya, warna putih. Jadi putihnya putih banget. Oke, ini lanjut ke bagian spakbor ya. Kita ratakan dulu catnya. Ini karena juga ada dempulnya, kita tipis-tipis aja dulu. Pengecatan warna putih itu mesti detail, karena kalau nggak detail kelihatan sekali kotorannya. Sering banget ada kotoran yang nempel di permukaan warna putih. Kita ratakan dulu aja ya. Ini untuk bagian spakbor sudah saya cat rata ya, 2 kali lapisan. Catnya bagus, warnanya putihnya putih bersih ya. Nah, ini memang agak ngejeruk, saya bikin agak ngejeruk. Nanti kan memang sebelum masuk ke proses seralik itu nanti saya amplas lagi, saya rata. Ini hasilnya udah kelihatan ya, dempulnya. Ini masukin proses pengecatan warna hitam. Ini kita lagi ngecat bagian kukunya ya, yang kemarin dok. Ini gunakan Durogloss dari Propaint. Ya, JJ Lover, trik cara mengecat bagian batok ya. Kenapa saya nggak cat dengan tebal? Karena ini dasarnya sudah dengan cat aerosol. Jadi kalau kita cat tebal, permukaannya nanti akan pecah-pecah. Jadi caranya itu dengan mengecat tipis-tipis, yang penting rata. Jadi nanti kalau hasilnya ngedok, akan kita amplas lagi, lalu kita pernis, nanti hasilnya akan tetap mengkilat. Ini kelihatannya ngedok ya. Nah, ini trik cara mengatasi keriput ya, tipis-tipis, yang penting rata. Sebaiknya sih di epoxy, cuman kalau ya untuk hasilnya, untuk mengatasi keriput jadi nggak langsung mengkilat, nanti kita hampas kembali lalu kita vernis, hasilnya akan mengkilat ya. Untuk tahap selanjutnya kita akan mengecat bagian dari bodi kasarnya. Ini udah agak kusam. Nah, kita akan hitamkan kembali. JJ Lovers, kali ini saya akan mengecat bagian handle. Kita cat rata ya. Saya biasa ngecat bagian handle ini 2 kali ya, 2 lapis. Bagian handle ini sering sekali ngecat, jadi sudah pasti di repaint ya bagian handle. Ya, JJ Lovers, ini kita masuk ke proses clear coat. Nah, kenapa saya nggak lepas stikernya? Supaya bagian cat ini bersatu dengan stiker aslinya, supaya jauh lebih awet ya. Ini tahap lapisan pertama. Kita masuk ke lapisan kedua langsung. Sebelumnya kita hampas juga ya. Jadi sebelum pengecatan apapun, mau cat atau vernis, itu sebelumnya harus dihampas supaya permukaannya rata. Jadi hasilnya juga
mengkilat. Seperti ini hasilnya ya, dari Beltwood 4100. Juga lovers, ini masuk ke bagian kupu-kupu ya. Saya gunakan Beltwood 4100. Nah, ini hasilnya dari pengecatan kupu-kupu 2 kali lapisan. Kita akan mengecat bagian dari bodi kasar ya. Ini untuk menghasilkan efek dop. Jadi kita semprotkan bagian bodi dengan clear coat. Sebelumnya kita cat dulu dengan warna hitam dan hasilnya akan mengkilat. Nah, untuk menghasilkan efek dop, kita semprotkan tipis-tipis dari jarak jauh. Ini kita masuk ke bagian peracikan clear coat. Nah, ini saya akan tambahkan saralik ya. Ini saralik untuk warna putih. Jadi untuk pengecat warna putih itu kita gunakan saralik agar keluar timbul efek metalik. Kita gunakan 2 sendok teh ya. Untuk varnisnya 4:1. 4 clear coat, 1 hardener. Dan untuk thinnernya 1. Jadi thinnernya kurang lebih segini. Ini proses dari clear coat warna putih yang sudah dicampurkan dengan saralik. Nah, ini udah terlihat ya efek dari metaliknya. Ini baru 1 lapisan. Kita masuk ke lapisan kedua. Ya, ini hasil dari clear coat. Udah kelihatan ya saraliknya ya, putih ke metalik-metalikan. Ya, ini masuk ke bagian backbone. Saraliknya belum nggak kelihatan ya. Ini udah masuk ke lapisan kedua ya. Jadi lovers, untuk hari ini pengerjaan pengecatan sudah selesai. Nah, ini beberapa bagian yang saya sudah cat. Ini warna putihnya dan ini warna hitam. Ini kemarin juga yang ditempel udah nggak kelihatan.